Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, berjumpa, salam jumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Oman Fatur Rahman. Saya karyawan swasta di salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi. Saya juga sebagai mahasiswa di Sibermu Muhammadiyah. Saya di semester 1, saya angkatan ke-9. Saya tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba berbicara mengenai benarkah hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, kalau kita lihat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, banyak menjadi perbincangan atau mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia. Ya, kemungkinan besar kalimat tersebut muncul karena banyak masyarakat yang kecewa terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil, sangat keras, sangat tegas kepada mereka rakyat kecil, mereka orang-orang tidak mampu, tapi ternyata lebih lunak terhadap mereka-mereka yang punya kuasa maupun mereka-mereka yang notabene punya uang. Fakta ini terjadi seperti halnya contoh yang terjadi pada kasus Nenek Asyani di Situbondo yang dituduh mencuri kayu dengan nilai kerugian sebesar 4 juta, kemudian mendapatkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta. Tentunya ini sangat tidak seimbang dengan apa yang dilakukan. Apalagi kalau dibandingkan dengan mungkin kita bisa lihat kasus korupsi yang luar biasa. Contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz ya, yang mencapai sekitar 300 triliun. Tapi berapa coba hukumannya? Nah, itulah sedikit prolog terkait kenapa kemudian muncul di Indonesia bahasa hukum lebih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita akan coba lihat yang pertama yaitu kasus Nenek Asyani. Pada tahun 2015, Nenek Asyani dari Situbondo, Jawa Timur, ini ternyata diberikan vonis bersalah karena dianggap mencuri kayu jati. Ini terjadi di Pengadilan Negeri Situbondo. Memang hukuman ini diberikan kepada Nenek Asyani dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan serta denda 500 juta subsidi 1 hari kurungan. Kasus ini menjadi sorotan ya karena betul-betul tidak seimbang seperti yang saya sampaikan, nilai kerugian yang ditaksir sekitar 4 juta rupiah, tapi luar biasa hukumannya 1 tahun untuk Nenek Asyani yang usianya sudah cukup renta. Dan ini menjadi sorotan banyak orang bahkan di tingkat nasional karena hukuman yang dijatuhkan ini dianggap tidak proporsional dengan kayu yang dicuri oleh Nenek Asyani. Nah, terkait dengan case ini banyak juga pihak yang mengecam vonis ini, menganggap vonis ini sebagai bentuk ketidakadilan hukum yang sangat tajam ke bawah. Kita sama-sama tahu case-nya taksiran kerugian hanya 4 juta rupiah, tapi hukuman bisa sampai dengan 1 tahun. Sangat tidak adil, sangat tidak imbang. Apalagi kasus ini muncul dari seorang Nenek Asyani yang hidupnya memang miskin, hidup dengan ekonomi yang lemah, dan yang dilakukan juga bukan sesuatu untuk memperkaya ya, untuk bagaimana bisa bertahan hidup. Nah,
kondisi sosial ekonomi dari nenek ASEAN yang miskin ini harusnya dapat menjadi pertimbangan hukum. Namun ya kembali kenyataan, faktanya bahwa nenek ASEAN ini dihukum dan sudah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo, walaupun sudah berbagai macam argumentasi hukum maupun bahkan sudah menghadirkan saksi ahli, agar menghentikan kasus yang menimpa nenek ASEAN ini. Dari usia sudah sangat lanjut, kemudian kerugiannya pun tidak terlalu besar, tapi ternyata tetap mendapatkan proses pengadilan dan akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Ini sungguh sangat menyakitkan tentunya bagi sistem pengadilan, dan tentunya masyarakat banyak berpendapat bahwa ini hukum betul-betul sangat tegas apabila yang melanggar hukum itu adalah orang-orang miskin dengan tingkat sosial maupun ekonomi yang lemah. Coba kita bandingkan, kita lihat berbeda sangat jauh dengan kasus Harvey Muiz terjadi di tahun 2024. Harvey Muiz ini didakwa dalam kasus korupsi perdagangan timah. Ini kerugian negara luar biasa, hampir atau sekitaran di 300 triliun. Ini nilai yang sangat fantastis, nilai yang sangat luar biasa. Tapi kita bisa lihat vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah 6,5 tahun penjara. Awalnya 6,5 tahun penjara, walaupun akhirnya ada banding dari jaksa penuntut umum yang kemudian diputuskan bahwa hukuman terhadap Harvey Muiz itu 12 tahun. 300 triliun itu hanya 12 tahun penjara. Bandingkan dengan tadi ya, kalau tadi 4 juta rupiah, tapi hukumannya 1 tahun. Ini 300 triliun, hukumannya 12 tahun penjara. Apa alasan hakim kasus korupsi sampai 300 triliun kemudian memberikan hukuman hanya 12 tahun penjara? Alasannya apa? Alasan hakim meringankan vonis ini adalah karena Harvey Muiz dianggap bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Ini sangat aneh, sangat lucu. Apakah adil gitu? Ini yang kemudian menjadi polemik, sorotan berbagai kalangan, terutama dari kalangan masyarakat kelas bawah atau ya masyarakat biasa lah yang memang sudah sangat jengah dengan kondisi-kondisi yang dihadapi saat ini. Perbedaan yang sangat luar biasa jauh, sangat mencolok, yang kemudian dianggap bahwa hukum itu tajam ke bawah. Faktanya adalah nenek ASEAN ini orang miskin yang didakwa melakukan pencurian kayu dengan nilai kerugian negara ya hanya taksiran 4 juta. Dan ini dibandingkan dengan kerugian negara yang 300 triliun. Ini luar biasa. Ini yang kemudian semakin menguatkan bahwa masyarakat berpandangan ya inilah hukum di negeri kita, inilah hukum di Indonesia, bahwa hukum di Indonesia ini ya memang lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Nah, kemudian pastinya publik sangat kecewa lah dengan hukuman, karena hukuman tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan. 300 triliun adalah nilai yang sangat luar biasa besar, fantastis. Itu kerugian negara. Kerugian negara berarti kerugian seluruh masyarakat yang harusnya bisa digunakan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, tapi ternyata dikorupsi oleh oknum orang-orang tertentu, yaitu Harvey Muiz. Nah, ini luar biasa karena masyarakat menganggap 300 triliun itu nilai yang sangat luar biasa, tapi hukumannya tidak seimbang. Apakah ini kemudian bisa memberikan efek jera?
Ini yang menjadi pertimbangan masyarakat, kemudian masyarakat menilai betul-betul ini tidak adil. Mungkin orang enak aja ya bisa korupsi 300 triliun dihukum 12 tahun, setelah selesai masa tahanannya 12 tahun, 300 triliunnya kan masih cukup besar. Maka banyak pendapat-pendapat terkait dengan kasus korupsi ini akan jauh lebih baik apabila diberikan hukuman setegas-tegasnya, seberat-beratnya. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa kasus korupsi ini harusnya bisa diberikan hukuman mati seperti di beberapa negara lain untuk bagaimana betul-betul memberantas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian secara inilah ketimpangan hukum yang sangat mencolok dari dua kasus yang menyoroti adanya ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, hukum seringkali tampak lebih keras pada rakyat kecil, sementara pelanggaran besar oleh elit seringkali mendapatkan toleransi yang lebih besar. Hal ini bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang sistematis. Nah, eh, bagaimana kemudian ini harus dicarikan solusi atau bagaimana agar keadilan ini tetap tetap bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk memperbaiki kondisi ini, maka reformasi sistem peradilan sangat diperlukan. Nah, bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, bagaimana memperlakukan seluruh masyarakat, seluruh rakyat itu sama di hadapan hukum. Jangan menilai dari sisi eh, dia orang miskin, dia orang kaya, dia status sosialnya rendah, dia ekonominya baik, dia ekonominya tidak baik. Ya apapun itu ya di hadapan hukum harus sama. Jangan sampai dibeda-bedakan. Sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari ada perbedaan eh, terkait dengan penanganan kasus. Jadi kalau sehingga image tentang penanganan kasus terhadap orang-orang miskin, orang-orang dengan sosial ekonomi di bawah itu sangat luar biasa keras, luar biasa kaku. Tapi terhadap orang-orang yang notabene punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang memang punya uang, nah itu penegakan hukumnya lebih fleksibel. Nah ini yang harus ditekankan bahwa tidak hukum tidak boleh memandang dia miskin, dia kaya, maka perlakuannya harus sama di hadapan hukum. Nah, selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan perlu diperkuat untuk menghindari pengaruh kekuasaan atau uang dalam putusan hakim. Nah, keadilan ini bukan sekadar retorika, tapi harus betul-betul mampu diwujudkan dalam setiap keputusan. Kenapa demikian? Karena hukum yang adil adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan beradab. Jika tidak, ketimpangan hukum yang seperti dicontohkan tadi antara perbandingan antara kasusnya Nenek Asyani dan kasusnya Harvey Muiz akan terus menjadi luka yang sulit disembuhkan dalam perjalanan bangsa ini. Sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin turun, akan semakin meyakinkan diri masyarakat bahwa hukum memang tidak adil untuk orang-orang miskin. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka jangan hanya sebatas retorika, tapi wujudkan penegakan hukum, penegakan keadilan dalam sebuah keputusan-keputusan hukum yang betul-betul adil untuk seluruh masyarakat, seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal status sosial maupun ekonomi. Kenapa kemudian hukum menjadi penting? Kenapa kemudian penegakan hukum ini penting untuk masyarakat? Nah, penegakan hukum ini penting untuk menciptakan ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Sehingga masyarakat kembali percaya bahwa oh iya, kita ada di negara yang mengikuti
atau kita berada di negara Indonesia dengan penegakan hukum yang betul-betul baik sehingga adil untuk seluruh masyarakat, sehingga merasa nyaman dan lebih percaya terhadap pemerintahan. Inilah kenapa kemudian penegakan hukum itu menjadi sangat penting di masyarakat, karena keterlibatan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh semakin kuat terhadap pemerintah jika memang penegakan hukum ini betul-betul dijalankan dengan baik dan adil. Nah, kemudian dampak positif dari penegakan hukum yang efektif, yang baik, yang berkeadilan, yaitu bagaimana penegakan hukum itu menciptakan rasa aman. Kemudian penegakan hukum itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi, sehingga mendorong investasi dan perkembangan ekonomi serta memperkuat demokrasi yang ada di negeri kita ini. Nah, dalam situasi yang terus berkembang, penting bagi kita semua untuk berperan aktif dalam mendukung sistem hukum yang adil dan transparan. Tentunya hal ini sama-sama kita lakukan demi cita-cita kita semua, yaitu demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Tentunya bangsa Indonesia yang semakin baik, semakin maju, semakin berkembang, tentunya dapat dirasakan juga oleh masyarakat secara umum, secara keseluruhan dari semua kalangan. Nah, eh, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung penegakan hukum? Nah, diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam apa? Dalam melakukan pengawasan hukum, kritis apabila terjadi penegakan-penegakan hukum yang mungkin dianggap tidak adil. Sampaikan kritikan-kritikan dengan cara yang prosedural, tentunya sesuai dengan apa yang dibolehkan atau yang dilegalkan di negeri kita ini. Kemudian eh, masyarakat juga harus mendukung bagaimana transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas ini harus didukung juga oleh masyarakat, dan pemerintah juga harus melakukan hal tersebut. Kemudian masyarakat juga bisa menyuarakan di depan forum-forum, di depan publik, di depan masyarakat umum, terkait dengan bagaimana hukum ini harus betul-betul ditegakkan. Karena semakin banyak masyarakat yang mengkampanyekan atau menyuarakan tentang penegakan hukum, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari kelas atas maupun kelas bawah tanpa memandang status sosial, status ekonomi. Ya, ini tetap harus dilakukan oleh masyarakat. Supaya apa? Semakin banyak masyarakat yang menyuarakan, maka akan semakin didengar dan akan menjadi catatan tersendiri atau akan menjadi perhatian juga buat para penegak hukum maupun pihak-pihak penguasa ataupun pihak-pihak pemerintah. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan betul bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang betul-betul ditegakkan dengan adil, dengan baik, sehingga tercipta negara yang betul-betul bisa melindungi rakyatnya, bisa mengayomi masyarakatnya, dan bisa menjadi negara yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bisa mencapai sebuah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya kali ini sesuai dengan cita-cita bangsa kita, cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi kita, yaitu tertuang dalam terutama di sila kelima, yaitu bagaimana negara Indonesia ini ideologi dalam Pancasila di sila kelimanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mungkin itu pendapat saya terkait dengan hukum itu apakah betul
tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu pendapat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi suara rakyat yang bisa didengar oleh para penegak hukum maupun oleh para pemimpin di negeri kita. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk negeri ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.